Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Amin. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Angkat kedua tangannya. Sikap berdoa. Membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Doa sebelum belajar. Robbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Amin amin ya robbal alamin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku yang bermanfaat dan berikanlah aku pemahaman yang luas. Kabulkanlah doaku. Amin. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga kita semua diberikan kesehatan. Amin. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar tematik 1G, tema baru ya teman-teman, yaitu tema 7, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2, tentang benda hidup dan benda tak hidup atau benda mati. Dengan tujuan pembelajaran, teman-teman dapat mengenal ciri-ciri benda hidup dan juga benda tak hidup atau benda mati, serta memahami sila keempat dari Pancasila. Namun, sebelum itu, yuk kita sama-sama mendengarkan atau menyanyikan lagu yang berjudul Hujan. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Dari lagu Hujan yang kita nyanyikan tadi, ada beberapa benda yang disebut. Pertama, air hujan. Kedua, genting, dahan, ranting, dan juga pohon. Nah, benda-benda itu adalah benda-benda yang ada di sekitar kita. Ternyata benda-benda yang ada di sekitar kita ada yang namanya benda hidup dan benda tak hidup atau benda mati. Manusia, hewan, dan tumbuhan adalah contoh benda hidup. Sedangkan kursi, mobil, dan tas adalah contoh benda tak hidup atau benda mati. Jadi teman-teman, barang-barang atau benda-benda yang ada di sekitar kita jadi ada dua bagian, ada benda hidup dan benda tak hidup. Bu, bagaimana cara mengetahuinya? Yuk kita sama-sama pelajari ciri-ciri benda hidup. Yang pertama, benda hidup dia makan dan juga minum. Berarti sebaliknya, benda tak hidup dia gak makan dan minum. Contohnya, manusia makan dan minum, sedangkan kursi tidak makan dan minum. Ciri yang kedua, bergerak sendiri. Kucing dapat bergerak sendiri. Berarti kucing benda hidup. Berbeda dengan bangku, dia tidak bisa bergerak sendiri tapi bergeraknya didorong. Berarti bangku benda tak hidup.
Ciri ketiga, ciri benda hidup adalah tumbuh. Jadi dari kecil menjadi besar. Itu namanya tumbuh. Maka yang bertumbuh dari kecil menjadi besar itu termasuk benda hidup. Seperti pohon, hewan yang tadinya dari kecil masih bayi menjadi besar. Nah, itu benda hidup. Seperti manusia juga yang tadinya bayi terus sekarang sudah besar. Yang keempat, ciri-ciri benda hidup adalah bernapas. Semua yang hidup bernapas, teman-teman. Ada hewan, manusia, tumbuhan. Tumbuhan juga bernapas ya, teman-teman. Bagaimana cara bernapasnya, Bu Guru? Nanti akan teman-teman pelajari kalau sudah naik di kelas atas. Salah satu benda yang akan teman-teman temui di dalam kelas adalah lambang negara Indonesia, yaitu burung Garuda. Di dalam burung Garuda terdapat simbol-simbol Pancasila yang 5. Hari ini kita akan belajar simbol Pancasila sila yang keempat, yaitu kepala banteng. Gimana sih bunyinya sila keempat itu? Yuk sama-sama kita baca. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itulah bunyi sila keempat. Dari sila keempat ini kita diajak dan juga diajarkan untuk bersikap terpuji, yaitu dengan cara kita semua, teman-teman semua harus mau berdiskusi atau bermusyawarah. Selanjutnya, kita akan belajar penggunaan kata dan. Dan ini adalah kata hubung. Seperti apa? Yuk kita langsung ke contoh. Ini adalah kucing. Kucing benda hidup. Di sini ada kalimat pertama, kucing dapat berlari. Kalimat kedua, kucing dapat berjalan. Dua kalimat ini bisa kita gabungkan menggunakan kata hubung dan. Menjadi seperti apa? Seperti ini. Kucing dapat berlari dan berjalan. Itulah penggunaan kata dan. Sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.